Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi dari Disney Pixar. Film ini berjudul Lightyear yang baru dirilis pada tahun ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah menantikan film ini, terlebih lagi bagi kalian para penggemar Toy Story. Namun sayang, kabarnya film ini tak akan tayang di Indonesia, dikarenakan adanya sedikit adegan sensitif pada film ini. Tapi mari kita kesampingkan hal itu sejenak. Film ini merupakan spin-off dari Toy Story, menceritakan kisah asli dari seorang Buzz Lightyear. Dirinya merupakan seorang petualang luar angkasa yang harus berjuang untuk kembali pulang setelah terjebak di suatu planet. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang terbang secara otomatis. Pesawat itu membawa 1.200 kru yang sedang tidur panjang di dalamnya. Mereka sudah berada pada jarak 4,2 juta tahun cahaya dari bumi. Tiba-tiba pesawat itu mendeteksi sebuah planet di dekat mereka. Sistem komputer lalu meminta persetujuan untuk mengubah arah. Salah seorang kru kemudian dibangunkan. Dia kemudian mengkonfirmasi pendaratan mereka di planet tak dikenal itu. Pria itu merupakan seorang ranger luar angkasa, dan dia bernama Buzz Lightyear. Buzz lalu keluar seorang diri untuk memeriksa planet itu. Di tengah-tengah kesibukannya, seorang wanita tiba-tiba mengejutkannya. Dia adalah atasan Buzz yang bernama Alyssa Hawthorne. Bersama-sama mereka mulai memeriksa di sekitar tempat itu. Alyssa juga membawa seorang kru baru pemula bersama mereka. Dia bernama Feather. Hal itu lantas membuat Buzz sangat kesal. Dia merasa jika anak baru akan menyusahkannya. Di tengah-tengah ocehannya, akar-akar besar tiba-tiba menyerang mereka. Bersamaan dengan munculnya serangga-serangga raksasa yang sangat ganas. Dengan cepat mereka hendak kembali ke pesawat. Mereka juga coba menggunakan mode siluman dari kostum yang mereka pakai. Sayangnya mode itu memiliki waktu yang sangat terbatas. Kendati demikian mereka berhasil sampai ke pesawat. Namun tidak dengan Feather si anak baru. Mau tak mau Buzz akhirnya kembali untuk menyelamatkannya. Usahanya pun berhasil membawanya masuk ke dalam pesawat. Secepat mungkin mereka hendak lepas landas dari planet itu. Buzz lalu mengambil alih kendali pesawat, sementara yang lainnya memeriksa bahan bakar dan sistem lainnya. Sekuat tenaga Buzz berusaha menerbangkan pesawat itu. Dia tak peduli walau sistem komputer sudah memperingatkan jika penerbangan mereka tidak aman. Buzz sangat yakin jika dia bisa membawa mereka pergi dari sana. Namun hal itu menjadi sebuah petaka. Pesawat mereka menabrak tebing batu hingga akhirnya terjatuh. Mereka pun akhirnya terdampar di planet itu. Semua kru pesawat juga mulai dibangunkan satu persatu. Mereka juga sudah tak bisa kembali lagi, dikarenakan bahan bakar kristal pesawat mereka sudah hancur lebur. Hal itu lantas membuat Buzz merasa sangat bersalah. Tanpa pikir panjang dia pun langsung mengundurkan diri. Namun Alyssa tak membiarkannya pergi begitu saja. Dia meminta Buzz untuk menyelesaikan misi dan membawa mereka pulang. Dia menyarankan mereka untuk membuat kristal bahan bakar baru, menggunakan semua sumber daya yang ada di planet itu. Namun Buzz malah berkata, jika uji coba terhadap kristal baru itu sangat berbahaya. Mereka bahkan harus memutari matahari untuk mencapai kecepatan hyper, dan tak ada satupun orang waras yang mau melakukannya. Seketika saja Buzz langsung tersadar ketika mengucapkan itu. Scene lalu berganti. 1 tahun pun sudah berlalu. Para kru pesawat sudah mengumpulkan berbagai sumber daya dari planet itu. Mereka juga sudah membangun sebuah koloni di sana. Dan kini tibalah hari yang dinantikan oleh Buzz. Dia akan melakukan penerbangan uji coba kecepatan hyper yang pertama. Buzz kemudian dibawa ke Bandar Riksa. Di sana dia dibantu pilot Diaz yang mempersiapkan peluncuran pesawatnya. Buzz sendiri hanya akan terbang selama 4 menit dan langsung kembali. Mereka juga sudah mempersiapkan kristal bahan bakar buatan yang akan mereka uji coba. Sesaat kemudian Buzz sudah siap untuk lepas landas. Secara perlahan hitung mundur peluncuran pun sudah dimulai. Pilot otomatis bernama Evan kemudian menjelaskan misi penerbangan pada Buzz. Semula semuanya berjalan baik-baik saja. Secara bertahap Buzz bisa meningkatkan kecepatannya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Kristal bahan bakar buatan mereka ternyata tidak stabil dan mengakibatkan kerusakan pada mesin pesawat itu. Pesawatnya bahkan sudah keluar dari jalur cincin untuk kembali.
Ivan lalu memerintahkan Bas untuk melontarkan diri jika tak ingin mati mengenaskan. Namun Bas menolak dan tak mau menyerah. Dia memerintahkan Ivan untuk mengeluarkan bahan bakar kristal dari pesawat itu. Setelah itu Bas langsung meledakkannya. Ledakan itu membuat pesawatnya terdorong dan kembali ke jalur cincin. Akhirnya Bas bisa kembali dan mendarat dengan selamat. Namun di saat keluar dari pesawat, Bas sungguh tak bisa berkata apa-apa ketika melihat Diaz yang sudah bertambah dewasa. Hal itu lantas membuatnya sangat kebingungan. Terlebih lagi ketika melihat tempat itu yang sudah berubah. Diaz lalu memberitahukan jika Bas sudah menghilang selama 4 tahun. Alisa menjelaskan jika Bas mengalami dilatasi waktu, yang mana ketika mendekati kecepatan hyper, waktu yang dialami Bas akan semakin melambat. Jadi selama misinya, Bas bertambah tua semenit sementara teman-temannya bertambah tua setahun. Intinya semakin cepat terbang maka Bas akan semakin jauh ke masa depan. Alisa pun menyarankan agar mereka mencari cara lain untuk kembali. Sementara itu Bas semakin dihantui rasa bersalah. Dia merasa jika dirinya yang sudah membuat mereka terjebak di tempat itu. Alisa juga memberitahukan jika dirinya sudah bertunangan. Di dalam kamarnya Bas menemukan banyak hadiah ulang tahun yang sudah dilewatkannya. Salah satunya berupa robot kucing canggih yang bernama Sox. Kucing itu tak hentinya berbicara pada Bas, bahkan di saat dia ingin tidur. Pagi harinya Bas terbangun dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun hal itu malah membuatnya kembali bersemangat. Dia tak ingin menyerah begitu saja pada misinya. Sebelum pergi, Bas memerintahkan Sox yang terus mengganggunya untuk mengerjakan kestabilan bahan bakar kristal yang tak pernah mereka pecahkan. Sementara itu Alisa tak setuju jika Bas terbang kembali. Namun dia tak bisa menahan semangat Bas yang sudah berapi-api. Bas lalu terbang dan berhasil kembali dengan selamat. Namun bahan bakar buatan mereka masih belum stabil untuk mencapai kecepatan hyper. Tak mau menyerah, Bas terus melakukan percobaannya. Sedangkan di lain sisi Alisa sudah melahirkan putra pertamanya. Sementara itu Bas terus melakukan uji coba walau dia tak pernah berhasil. Sampai-sampai Alisa dan semua orang sudah menua selain dirinya. Hingga pada suatu ketika, dia kembali setelah kesekian kalinya dan tak lagi menemukan Alisa di kantornya. Hal itu dikarenakan Alisa sudah meninggal. Tapi sebelum pergi Alisa sudah meninggalkan pesan perpisahan pada Bas. Bas pun hanya bisa menangis mengetahui sahabatnya sudah pergi untuk selamanya. Koloni mereka kini dipimpin oleh seorang pria bernama Komandan Carl Burnside. Dengan berat hati Carl lalu memberitahukan jika Bas tak perlu lagi melakukan tugasnya, dikarenakan para koloni sudah memutuskan untuk tinggal di planet itu. Mereka bahkan sedang membangun sebuah perisai laser untuk melindungi para koloni. Mendengar hal itu membuat Bas sangat kecewa. Dia pun hanya bisa termenung di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba dia mendapat kabar baik dari Sox, yang mana Sox sudah berhasil memecahkan masalah kestabilan bahan bakar kristal mereka. Bas sangat tak menyangka karena dulu dia hanya iseng memerintahkan Sox. Sox lantas mengatakan jika dia membutuhkan waktu 62 tahun untuk bisa memecahkan masalahnya. Di tengah-tengah percakapan mereka, para petugas keamanan tiba-tiba datang ke tempat itu. Mereka diperintahkan untuk menyita Sox dari Bas. Bas yang tak ingin hal itu terjadi dengan cepat kabur dari kamarnya. Dengan cepat dia menuju Bandariksa. Menggunakan formula yang dikerjakan Sox, dia lalu membuat bahan bakar kristal yang baru. Namun sayang Bas tak sengaja merusak komputer yang berisikan formula itu. Dengan mengendap-endap, Bas lalu membawa satu-satunya kristal yang berhasil mereka buat dan memasangnya pada salah satu pesawat yang ada di sana. Sialnya gerak-gerik mereka berhasil diketahui. Bas sempat pasrah karena sudah terjebak di dalam pesawat itu. Beruntungnya Sox berhasil mengambil alih kendali sistem peluncuran. Dengan bantuan Sox, Bas akhirnya berhasil menerbangkan pesawat itu. Secara bertahap Bas mulai meningkatkan kecepatan pesawat itu. Dan tanpa diduga, bahan bakarnya stabil dan mereka berhasil mencapai hyperspeed. Setelah itu mereka lalu kembali. Namun hal aneh mulai terjadi. Tak ada satupun yang menjawab panggilan radio dari Bas. Sampai kemudian seseorang tiba-tiba menyergapnya untuk bersembunyi. Bersamaan dengan munculnya sebuah robot di tempat itu. Dan langsung membawa pesawat Bas berteleportasi ke sebuah pesawat yang sangat besar. Namun robot itu sangat marah ketika mengetahui tak ada Bas di dalam pesawat. Sementara itu Bas masih belum mengerti apa yang terjadi. Sedangkan orang yang menyelamatkannya bernama Izzy, yang ternyata dia adalah cucu dari Alisa, sahabatnya. Sox selalu memberitahukan jika Bas sudah pergi selama 22 tahun. Sementara itu Izzy menjelaskan
jika pesawat Zerg sebutan robot itu muncul pada 1 minggu yang lalu. Sejak saat itu mereka mulai menyerang para koloni. Namun para koloni tak bisa menghadapi mereka. Semua orang pun hanya bisa berlindung di dalam perisai yang ada di pangkalan. Dan kini mereka semua sudah terjebak di dalam tempat itu. Izzy bahkan tak bisa menghubungi mereka. Setelah itu Izzy kemudian membawa Bas ke markas persembunyiannya. Di sana dia bertemu dengan 2 teman Izzy dan 1 robot pemandu. Di tempat itu mereka mulai menyusun rencana untuk menghancurkan pesawat raksasa Zerg yang sudah mengepung para koloni. Dikarenakan dari sanalah daya energi yang menghidupkan para robot itu berasal. Setelah itu mereka kemudian bersiap untuk berangkat. Namun secara tiba-tiba, salah satu robot Zerg datang ke tempat itu. Bas kemudian tertangkap dan hendak dibawa pergi. Izzy dan kedua temannya coba menghentikannya. Namun mereka sama sekali tak bisa diandalkan. Mereka bahkan tak memiliki keahlian bertempur sama sekali. Sialnya lagi robot itu menghancurkan pesawat mereka satu-satunya. Namun di tengah kekacauan itu Bas berhasil merusak salah satu tangan robot itu. Hingga akhirnya tembakan panah dari Maw berhasil membunuhnya. Kegagalan itu lantas membuat pemimpin robot Zerg sangat marah. Dia pun memutuskan turun sendiri untuk menangkap mereka. Sementara itu Bas sangat kesal atas apa yang terjadi. Terlebih lagi ketika mengetahui jika mereka hanya tim sukarela pemula. Atas hal itu dia lalu hendak melakukan misi itu sendirian. Namun masalahnya dia tak tahu di mana lokasi pesawat lainnya berada. Izzy dan kedua temannya kemudian mengantar Bas ke pangkalan lainnya. Namun tanpa mereka ketahui, robot yang sudah mereka bunuh sebelumnya tiba-tiba hidup kembali. Sesaat kemudian Bas akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Di sana terdapat banyak serangga besar yang sedang berhibernasi. Bas lalu meminta mereka untuk kembali. Sementara dirinya yang akan meledakkan pesawat Zerg seorang diri. Namun konyolnya Maw tak sengaja membuat alarm mobilnya menyala. Alhasil semua makhluk yang tadinya tidur kini terbangun hendak menyerang mereka. Beruntungnya mereka masih bisa berlindung di dalam tempat itu. Tak punya pilihan lagi, Bas lalu memberikan kostum ranger angkasa yang ada di tempat itu pada mereka masing-masing. Mereka berencana keluar dari tempat itu menggunakan mode siluman dari kostum itu. Setelah menjelaskan rencananya, Bas lalu meminta mereka untuk kembali, sementara dirinya akan masuk ke dalam pesawat. Namun sialnya Bas lupa memberitahukan pada mereka jika mode siluman dari kostum itu memiliki waktu yang terbatas. Alhasil para serangga itu bisa melihat mereka. Dengan cepat mereka mencoba keluar dari tempat itu. Namun mereka sudah terpojok dan memutuskan untuk kembali pada Bas. Mereka pun akhirnya berhasil selamat bersama dengan Bas. Hal itu lagi-lagi membuat Bas sangat marah. Namun masalah belum berakhir. Para serangga itu kembali menyerang pesawat mereka. Dengan cepat Bas langsung menerbangkan mereka keluar dari tempat itu. Tapi hal itu membuat Izzy sangat panik. Izzy mengaku jika dia sangat takut dengan angkasa. Di tengah-tengah ketegangan itu pesawat Zerg tiba-tiba menyerang mereka. Mereka pun akhirnya terjatuh tak jauh dari sebuah tempat penambangan. Lagi-lagi Bas tak bisa menyembunyikan kekesalannya pada Izzy. Sesaat Bas hampir menyerah. Dia bahkan sempat berpikir hendak membuat sebuah mesin waktu. Sementara itu Sox coba memeriksa kerusakan pada pesawat mereka. Beruntungnya tak ditemukan kerusakan yang parah. Mereka hanya membutuhkan sebuah perangkat kumparan untuk mengganti yang sudah rusak. Dan mereka bisa menemukan kumparan itu dari penambangan tak jauh dari tempat mereka berada. Atas hal itu mereka lalu pergi ke sana. Semula semuanya berjalan baik-baik saja. Mereka juga berhasil menemukan kumparan yang mereka butuhkan. Namun Maw tak sengaja mengaktifkan sistem pengamanan. Tiba-tiba sebuah perisai kerucut muncul dan mengurung mereka. Sialnya lagi mereka akan menyatu jika saling bersentuhan. Tapi Bas berhasil menemukan perangkat yang memberikan daya pada perisai itu. Dengan bekerja sama mereka kemudian mulai menghancurkannya. Dan tanpa diduga usaha mereka ternyata berhasil. Namun masalah kembali datang ketika tempat itu mulai runtuh. Izzy dan yang lainnya berhasil keluar. Sementara Bas masih berjuang menggapai kumparannya yang hampir jatuh ke dalam jurang. Sesaat kemudian seluruh tempat itu akhirnya roboh ke dalam jurang. Tepat ketika mereka berhasil menggapai Bas yang hampir terjatuh. Kejadian itu lantas membuat Maw merasa sangat bersalah. Namun Bas coba memberinya semangat. Bas bercerita jika dulu dia seringkali membuat masalah saat berada di akademi. Dia bahkan sampai tak dianggap layak menjadi ranger angkasa. Beruntungnya kala itu ada Alisa yang percaya padanya. Sesaat kemudian Sox berhasil memperbaiki satu data rusak dari database-nya.
berisikan video Alisa yang meminta Sox untuk menjaga Buzz sahabatnya. Kenangan itu lantas kembali membuat Buzz sangat bersedih. Dia masih merasa bersalah atas semua yang sudah terjadi. Sesaat berselang mereka hendak kembali ke pesawat. Namun di perjalanan tiba-tiba robot Zurg datang menyerang mereka. Namun anehnya robot itu hanya mengincar Buzz seorang diri. Buzz lantas meminta mereka untuk kembali ke pesawat, sementara dirinya mencoba melarikan diri dari robot itu. Sayangnya Buzz sudah terpojok dan menemui jalan buntu. Secara mengejutkan robot itu mengenalinya dan meminta Buzz ikut bersamanya. Namun secara tiba-tiba, Izzy dan yang lainnya datang membantu Buzz. Setelah itu mereka segera kembali ke dalam pesawat. Sementara robot Zurg kemudian menurunkan semua pasukannya untuk menangkap Buzz. Sedangkan itu pesawat mereka masih membutuhkan waktu 5 menit untuk bisa terbang ke angkasa. Alhasil mereka pun sangat kesulitan menghindari kejaran para robot itu. Sementara itu Derby dan Mo coba menyerang mereka satu persatu. Di lain sisi Izzy membantu Buzz menerbangkan pesawat itu. Namun hal yang sangat buruk pun akhirnya terjadi. Izzy tak sengaja melepaskan bahan bakar kristal dari pesawat itu. Alhasil mereka pun langsung terjatuh. Secepat mungkin Buzz hendak mengambil kembali bahan bakar kristal itu. Sayangnya robot Zurg sudah lebih dulu mendapatkannya. Apa yang baru saja terjadi lantas membuat Buzz sangat putus asa. Sementara Izzy hanya bisa menyesali kesalahan yang sudah dibuatnya. Namun masalah belum berhenti sampai di situ. Robot Zurg tiba-tiba muncul dan langsung membawa Buzz pergi dari tempat itu. Di dalam pesawat besar itu Buzz coba melakukan perlawanan. Namun usahanya sia-sia. Buzz yang sangat panik lalu bertanya siapa mereka dan tujuan menangkap dirinya. Sesaat kemudian seorang pria keluar dari dalam robot itu. Dan betapa terkejutnya Buzz ketika melihat orang itu sangat mirip dengan ayahnya. Namun pria tua itu lalu memberitahukan jika dirinya adalah Buzz 50 tahun dari sekarang. Bersamanya ada juga Sox yang sudah mengalami kerusakan. Namun Buzz masih belum percaya jika dirinya ada dua. Tak punya pilihan lagi, Buzz tua akhirnya menjelaskan semuanya. Yang mana dia juga sudah berhasil mencapai kecepatan hyper. Namun di saat kembali bukannya menjadi pahlawan, Komandan Kal malah hendak menahan Buzz karena sudah mencuri pesawat. Mereka bahkan tak peduli kalau Buzz sudah menemukan cara untuk kembali pulang. Karena hal itu Buzz akhirnya memutuskan untuk kabur. Secepat mungkin dia terbang sejauh mungkin ke antah berantah. Dia bahkan sampai melewati waktu 100 tahun ke masa depan. Di sana Buzz tua menemukan jika dirinya sudah diakui di masa depan. Teknologi juga sudah sangat canggih di masa itu. Pada saat itulah dia mencoba membuat mesin waktu menggunakan kristalnya. Namun dia malah kembali pada Buzz muda saat ini. Buzz tua lalu berencana kembali ke masa lalu menggunakan kristal milik Buzz. Dengan begitu dia bisa mencegah pendaratan mereka di planet itu. Dan semua kesalahan yang mereka buat tak akan pernah terjadi. Buzz tua juga memberitahukan jika dia sudah menghabiskan kristalnya untuk menguji perjalanan waktu. Karena itulah dia membutuhkan kristal milik Buzz untuk kembali mencobanya. Mereka lalu membawa kristal itu ke sebuah mesin waktu yang ada di pesawat itu. Namun tiba-tiba Buzz ragu untuk melakukannya. Dikarenakan semua orang yang ada di planet itu beserta Izzy dan teman-temannya akan menghilang seketika di saat mereka kembali ke masa lalu. Buzz tak ingin hal itu sampai terjadi. Dia lalu hendak meninggalkan tempat itu. Namun Buzz tua tak membiarkannya lolos begitu saja. Sementara itu Izzy masih merenungi kesalahan yang sudah dibuatnya. Sampai kemudian tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Ketika melihat satu perangkat teleportasi robot Zurg yang tertinggal di pesawat mereka. Izzy lalu memerintahkan teman-temannya masuk ke dalam pesawat. Menggunakan perangkat itu mereka lalu berteleportasi ke dalam pesawat Zurg. Di tempat yang berbeda Buzz akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu Buzz tua bersiap untuk menjalankan mesin waktunya. Namun tiba-tiba Sox tua langsung menghentikannya. Sox berkata jika dia tak menyukai sifat Buzz yang bersamanya. Sox kemudian membantu Buzz untuk menghancurkan pesawat itu. Mereka lalu pergi ke ruang kendali untuk meledakkannya. Penghitungan mundur untuk peledakan otomatis pesawat itu pun sudah dimulai. Namun tiba-tiba Buzz tua muncul dan langsung menghancurkan Sox. Di lain sisi Izzy bersama Sox mulai mencari di mana Buzz berada. Sementara Mo dan Derby yang akan menjaga pesawat mereka. Berkat bantuan Sox, Izzy akhirnya berhasil menemukan di mana Buzz berada. Namun mereka harus menyeberangi luar angkasa gelap untuk pergi ke sana. Mau tak mau Izzy pun coba memberanikan dirinya. Secara perlahan dia mulai menyeberang. Namun tiba-tiba Sox terlepas dari dirinya. Beruntungnya Izzy masih bisa menggapainya. Di lain sisi Buzz masih terus berjuang untuk kabur dari Buzz tua.
Keadaan sedikit membantu ketika gravitasi ruangan itu tak sengaja dimatikan. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di saat yang bersamaan, Izzy berhasil masuk ke ruangan itu dan sedikit mengalihkan perhatian si robot Buzz. Namun masalah yang lebih besar kembali datang ketika peledakan otomatis pesawat itu sudah sangat dekat. Secepat mungkin Buzz dan Izzy kembali ke pesawat mereka dengan berteleportasi. Izzy dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam pesawat namun tidak dengan Buzz. Dan secara tiba-tiba, pesawat itu akhirnya meledak dan menghancurkan segalanya. Buzz yang melayang-layang di angkasa berhasil menggapai sebuah pesawat. Dia lalu menyalakan pesawat itu menggunakan bahan bakar kristalnya. Dengan cepat dia coba mendatangi Izzy dan yang lainnya yang hampir terjatuh. Tapi lagi-lagi Buzz tua tak membiarkannya lolos begitu saja. Secara tiba-tiba dia mengambil kristalnya dan hendak meledakkan Buzz. Namun tanpa diduga Buzz langsung keluar dari pesawatnya. Dia langsung menembak Buzz tua bersama kristalnya hingga akhirnya meledak. Menggunakan peluncur roket dari kostumnya, Buzz juga coba membantu Izzy untuk mendarat. Dengan bekerja sama, usaha mereka pun akhirnya berhasil mendaratkan pesawat itu dengan aman. Mereka semua pun akhirnya berhasil selamat. Sesaat kemudian Komandan Kal bersama pasukannya mendatangi mereka. Sang komandan lalu memberikan peringatan keras kepada Buzz. Namun alih-alih menahannya, dia malah memberikan tugas baru pada Buzz, yaitu untuk menjadi komandan pasukan inti Ranger Angkasa yang baru. Buzz bahkan diperbolehkan memilih tim dari anggota patroli terbaik mereka, serta melatih mereka sesuai dengan keinginannya. Namun tanpa diduga Buzz langsung menolaknya. Buzz berkata jika dia sudah mempunyai timnya sendiri. Scene lalu berganti. Beberapa waktu kemudian Buzz dan ketiga temannya bersama Sox bersiap untuk misi baru mereka. Sang komandan memerintahkan mereka untuk memeriksa objek tak dikenal yang muncul pada radar angkasa mereka. Dengan penuh semangat mereka mulai terbang menuju tak terbatas dan juga melampauinya. Pada kredit scene kita akan melihat robot Buzz tua yang hidup kembali. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Lightyear 2022. Sedikit penjelasan untuk film ini. Jadi film ini bercerita tentang para petualang luar angkasa yang harus terjebak di suatu planet karena kesalahan seseorang yang bernama Buzz. Namun Buzz tak mau menyerah begitu saja. Dia terus menguji kestabilan bahan bakar kristal buatan mereka untuk mencapai kecepatan hyper yang bisa membawa mereka kembali pulang. Namun percobaan itu membuat Buzz melompati waktu selama 62 tahun. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung kenapa Buzz menjadi dua. Hal itu dikarenakan sesaat setelah Buzz berhasil untuk pertama kali mencapai hyperspeed, dia malah kabur sejauh mungkin dari Komandan Kal yang ingin menangkapnya di saat kembali. Kecepatan hyper itu kemudian membawa Buzz sampai pada 100 tahun mendatang, yang mana Buzz sudah dianggap sebagai legenda dan pahlawan di sana. Menggunakan teknologi canggih yang ada di masa itu, Buzz kemudian coba membuat sebuah mesin waktu. Dia lalu kembali ke beberapa hari sebelum dirinya berhasil mencapai hyperspeed untuk mengambil bahan bakar kristal satu-satunya yang berhasil dibuatnya saat itu. Baiklah teman-teman, demikian sedikit penjelasan dari saya. Tapi masih ada yang mengganjal pada film ini. Pada suatu adegan kita bisa melihat Alisa yang sedang mengandung, hingga akhirnya dia melahirkan putra pertamanya. Mimin masih belum mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Jika teman-teman punya penjelasan lain akan hal itu, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.